Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat media amalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda di Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakan ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat. Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, dia menggali kubur untuk jenazah seorang gadis yang cantik jelita. Begitu suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis itu. Ia ambil kain kafannya, matanya melihat indahnya tubuh sang gadis. Ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Usai menggauli mayat itu, pemuda ini sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar oleh dosa. Ia pun datang ke masjid Rasulullah di Madinah. Di sana ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan hati-hati. "Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina?" tanya si pemuda tersebut. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Jika dia sudah menikah, ia dihukum rajam sampai mati. Jika dia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Lalu kemudian pemuda tersebut menanyakan kembali kepada Sayyidina Umar, bagaimana jika seseorang itu menzinahi mayat dan ia belum menikah? Kemudian Umar pun terdiam. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa menyangka sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu? Tanya Umar bin Khattab kepada pemuda tersebut. Kemudian pemuda itu menjawab, "Saya sendiri wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" Sang pemuda mulai bimbang. Kemudian Umar pun terdiam. Ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Rasulullah yang berada di dalam masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu. "Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri, dan ia ingin bertobat dari dosa-dosanya," jawab Umar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak pemuda tersebut masuk ke dalam masjid. Kemudian sang pemuda menangis tersedu-sedu sehingga membuat Rasulullah penasaran. "Mengapa engkau menangis wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku." "Ya Rasul," jawab pemuda tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" "Tidak ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu," jawab sang pemuda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosa-dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" tanya Rasulullah. "Lebih besar dari itu ya Rasul," jawab pemuda itu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dosamu sebesar Arash?" "Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul," jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku," kata Rasulullah kepada sang pemuda tersebut. "Sungguh saya malu untuk mengatakannya," jawab si pemuda itu. Lalu kemudian pemuda itu terdiam. Kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansar. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, akan tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulampiaskanlah syahwatku dengan menzinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat?"
Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku. Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda, fasik tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Kemudian sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah tidak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan di dalam gua. Dia berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa akhirat. Sungguh saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah menjawab, "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk." "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril lagi. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 135. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Tak lama kemudian, pemuda ini meninggal dunia. Subhanallah, pemuda tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebesar apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Baiklah sahabatku semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga saja video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.